Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, Tuhan Yesus. Biarlah nama sebab hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, itu sebabnya kami ada di tempat ini. Pagi ini kami boleh menikmati udara yang segar, kami boleh menikmati sinar matahari, kami boleh ada di tempat kami, dan kami percaya semua hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang penuh dengan rasa syukur kami berkata, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami. Jamah kami dengan Roh Kudus, supaya setiap hati yang saat ini mungkin sedang membawa beban yang berat, Engkau akan beroleh kekuatan yang baru. Engkau yang sedang bingung, Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, begitu banyak masalah menakutkan perasaan kita. Hari ini Roh Kudus jamah, dan Roh Kudus akan yakinkan engkau bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebab kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan kata-kata yang sederhana. Sembunyikan hamba-Mu di balik daripada salib-Mu, biar bukan kemanusiaan daripada hamba-Mu yang dilihat, tetapi biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang kami lihat adalah Tuhan Yesus. Kami berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk. Bapak Ibu, teman-teman, shalom. Sebab kita masih memperingati Paskah, jadi saya katakan selamat Paskah. Haleluya. Jadi saya percaya Paskah itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Ya, Paskah itu membuktikan bahwa Tuhan sayang sama kita. Ya, siapapun kita di dunia ini pasti membutuhkan. Kita butuh merasa disayang. Kita butuh ada orang yang peduli sama kita. Ya. Dan kalau kita lihat salib, bisa lihat salib? Bisa lihat? Ya. Lihat apa di salib? Kain. Oh, lihat salib, lihat Yesus yang disalib. Karena nggak ada manusia yang mau disalib buat kita. Tapi dia Tuhan, lalu kemudian dia rela menunjukkan, dia buktikan. Kan kita semua pengen bukti kan? Sama kekasih hati kita tanya juga itu kan, betulnya kau sayang sama aku, ya kan? Ketanya dia. Tapi Yesus, kita nggak pernah tanya. Lihat itu. Kita nggak pernah tanya. Sebab kita merasa nggak butuh kadang sama Tuhan. Yang kita butuhkan adalah kita bisa keluar dari persoalan. Yang kita butuhkan adalah kita dapat berkat. Itu yang kita butuh. Sehingga kita nggak pernah merasa butuh kasih sayang dari Tuhan. Jadi kita nggak pernah nanya. Nah Tuhan tahu. Lalu dia kemudian rela datang ke dunia. Buat apa? Buat nunjukin
Karena kita nggak pernah nanya. Sekarang kita nggak usah nanya, tapi Yesus sudah mati di kayu salib. Dia menunjukkan betapa besarnya sayangnya kepada kita. Kasihnya berlimpah-limpah atas kehidupan setiap kita yang percaya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi hari ini saya masih seputar tentang oksigen. Ya, karena saya percaya oksigen itu ciptaan Tuhan yang, itu paling luar biasa, Pak. Napas. Tapi kita sering gak sadar itu. Kita pikir napas itu ya udahlah otomatis kan. Dan memang kita sering bernapas gak sadar. Ada yang sadar dia bernapas? Gak ada. Kita nggak tahu berapa kali kita udah bernapas. Tapi saya mau katakan, napas yang nggak sadar itu, satu kali tarik napas yang kita nggak sadar itu 1,5 liter, Pak. Bayangin, bermiliar-miliar manusia ada di dunia ini, masing-masing ambil 1,5 liter tiap bernapas. Kok nggak bisa habis? Tapi kita nggak pernah mikir, sebab kita nggak sadar. Itu sebabnya Yesus datang. Yesus datang ke dunia ini buat nyadarin kita aja gitu, biar sadar. Sebab yang ada sekarang ini kita cuma sadar akan masalah. Siapa yang nggak sakit kepala sekarang? Lihat persoalan demi persoalan. Tiap hari kita berjumpa dengan persoalan. Maka manusia itu, kalau dia tidak melihat kepada salib itu, yang dia sadari adalah persoalannya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada salib ini, dia tahu hidupnya ditetapkan oleh Tuhan untuk kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi oksigen itu adalah kuasa dan kasih Tuhan Yesus yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Dan secara kedokteran, maka oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita karena ada paru-paru, iya kan? Nah, udah tahu dari mana paru-paru asalnya? Di mana paru-parunya? Coba pegang. Di mana? Peganglah. Mentang nggak adanya. Pegang. Ada. Bilang apa? Terima kasih Tuhan kan. Coba tarik nafas. Tahu itu apa yang ditarik? Oksigen. Dari siapa? Jadi bilang apa? Iya kan? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, next slide. Lihat ini, Roma 5 ayat 8 sampai 11. Nah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Ya, Allah itu sendiri menunjukkan sayangnya sama kita. Sebenarnya oksigen itu adalah bukti Tuhan sayang sama kita, tapi kita nggak sadar. Maka Tuhan sampai rela menyalibkan dirinya. Dia rela disalib buat apa? Nunjukin sayang. Nanti kita akan sadar, wow, ternyata Tuhan sayang banget ya. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih, ya. Kalau kita baca ini lalu kita sadar bahwa kita berdosa, berarti kita diselamatkan. Tapi waktu kita baca ini, dia akan berkata, sebagian manusia yang berkata, mana ada berdosa? Orang yang berdosa. Aku baik-baiknya gitu. Saya berdoa ya, supaya kita sadar hari ini bahwa kita sebenarnya masih berdosa. Kita lihat kenapa kita berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, udah tahu murka Allah? Satu kali Allah murka, yaitu ketika air bah. Dia murka. Maka semua manusia yang tidak percaya kepadanya mati. Yang percaya cuma si Nuh. Disuruh Tuhan si Nuh buat kapal. Diajak si Nuhnya yang lain, naik plane. Apa katanya? Udah gila kamu. Bukankah hari-hari ini kita berhadapan dengan manusia seperti itu? Ketika kita dikatakan, udah percaya aja sama Tuhan Yesus. Kok percaya aja bro. Itu udah gila dia. Nanti kita lihat kenapa dia gila. Kalau secara kedokteran dia gila karena otaknya kurang oksigen.
Kenapa kurang oksigen? Banyak masalahnya. Orang kalau banyak masalah habis oksigen di otaknya. Sakitlah kepala ya kan, naik asam lambung ya kan, sakit jantung lah, ya semua. Tapi dia mungkin nggak sadar itu. Hari ini semoga kita sadar. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya saya garis bawah merah itu. Ketika kita masih berdosa, satu lagi ketika masih seteru. Apa arti seteru? Artinya kita nggak mau nurut sama apa kata Tuhan. Iya kan? Nah, siapa mau nurut sama apa kata Tuhan? Yang punya tangan angkat tangan, yang mau aja. Nggak mau nurut sama Tuhan. Atau nggak dengar gitu ya? Oh bukan nggak dengar, lagi nggak sadar. Kita nggak sadar ini, ya. Kita sering nggak sadar bahwa kita nggak sadar, ini persoalannya. Iya kan? Makanya Tuhan itu baik, Dia datang gitu loh. Aduh, saya setiap melihat, waduh Saleh, wow, kok mau ya? Saya siapa gitu loh? Kok aku lama banget sadarnya gitu? Lama banget sadarnya. Karena saya pun dulu juga nggak menghargai hidup ini kok. Saya berpikir kenapa begini hidup? Kita nggak suka dengan hidup yang kita jalani. Disuruh bersyukur, banyak kali masalah, kayak mana aku bersyukur katanya, ya kan? Disuruh berobat, bayar, nggak mau dia, nggak ada uangku katanya. Kau bilang kau minta lah sama Tuhan. Ya udah aku mintanya katanya. Kau mintanya bukan untuk berobat, uangmu mau bilang. Karena dibilangnya anakku mau sekolah, ini mau belanja segala macam kan. Jadi kalau berobat sama aku gratis, aku bilang. Ya iyalah katanya. Ya kau minta sama Tuhan supaya kau dikasih uang, supaya kau bisa berobat sama aku, supaya kau sembuh, aku bilang. Ya, manusia bahkan nggak sadar. Kalau dia minta uang, dia pengen sembuh kan? Aku udah minta sama Tuhan supaya maka Tuhan bilang apa? Bro? Terus ketika datang ke dokter, dia bilang, aku gak ada uang ke dokter. Iya. Kalau gini aku lagi sakit nanti, begini kan? Jadi aku bilang lah, pelan-pelan aku bilang, Tuhan itu baik, aku bilang. Kau mintalah sama Tuhan supaya bisa kau berobat sama aku. Memang mahal berobat sama aku, bilang. Tapi siapapun yang berobat sama aku pasti sembuh. Tapi lalu dia berpikir, gimana Tuhan itu? Ya udahlah. Apanya yang mudah, aku bilang. Kau minta dari sekarang, Tuhan kasih aku duit supaya duit itu dipakai untuk jangan duitnya dipakai untuk bayar sembuh dulu. Sebab kalau kita sakit gimana mau kerja? Amin. Hari ini Tuhan ingatkan kita tentang persembahan kepada gereja. Saya bergumul dengan ini. Di sini yang membuat kita tidak menerima berkat Tuhan. Pada waktu kita merasa bahwa apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah, gimana ya, kayak jeripaya kita gitu. Gereja ini mengajarkan kepada kita, kamu minta sama Tuhan apa yang bisa supaya kamu persembahkan. Sebab pada waktu kita hidup mengikuti kehendak Tuhan, Dia pasti memberkati kita. Tapi kadang-kala ketika diingatkan bahwa persembahan yang kita bilang apa? Enggak ada, malah mengeluh kita. Kenapa selinang? Selinang ini aku gini. Bukan itu uangnya bos. Kalau berobat tadi ya aku suruh minta uang sama Tuhan biar ada berobat sama dokter Jo. Iya, ini buat rumah Tuhan. Kita tidak pernah mikirkan rumah Tuhan, tapi kita minta Tuhan mikirin rumah kita. Halo, sadar ya?
Hah? Tarik nafas dulu. Sakit kepala semua kan? Saya percaya ketika disinggung tentang uang, otak ini akan bekerja. Nanti kita lihat. Aduh, Tuhan baik ya. Kita sudah diperdamaikan. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Orang percaya yang sudah melihat salib ini adalah bukti kasih dan kuasanya, nggak takut dia sama hidupnya. Karena dia tahu udah dijamin sama Tuhan. Maka kalau kita merasa insecure, kita merasa nggak aman dengan hidup ini, saya mau katakan, lihat salib. Lihat salib. Bagaimana baiknya Tuhan mau turun dari sorga. Bukan sekedar dia bilang, saya ampuni kamu. Enggak. Tuhan udah bilang bahwa dia mengampuni kita, tapi kita pun nggak sah. Tanya begini kanan, udah sadar kau bilang. Nggak sadar-sadar. Kalau yang belum bisa senyum, ya itu nggak sadar-sadar itu. Tapi kalau udah ketawa dia, aduh Tuhan baik kali kau rupanya. Betul. Aku mau bilang sama kita ya. Saya dokter aja udah lama nggak minum obat. Sama kan? Cuma dia bukan dokter. Beda. Kalau saya dokter, saya tahunya obat. Kita pelajari semua tentang penyakit dong. Dan saya mau bilang, saya nggak minum obat bukan karena nggak suka obat. Saya nggak minum obat bukan karena takut sama obat. Saya nggak minum obat bukan karena nggak percaya sama obat. Capek kali ke sekolah. Saya mau bilang kalau saya nggak minum obat karena saya percaya di salib ini darah Yesus sudah tercurah untukku. Satu kali dia curahkan darahnya, kuasanya untuk selamanya. Karena dia berkata dia tidak berubah. Maka kita harus tahu sekarang kenapa kita sakit. Ada yang tahu kenapa sakit? Kalau tahu udah pasti bertepuk tangan kalian. Syukurlah cuma aku yang tahu. Karena cuma aku yang ada dokter di sini. Nggak ada kan? Cuma aku kan? Bukan mau sombong, cuma mau kasih tahu aja. Nanti soalnya kalau ada dia merasa dokter payah juga. Manusia ini terdiri dari sel-sel. Dan setiap sel-sel itu hanya bisa hidup karena ada oksigen. Setiap detik, every second, selmu nggak dapat oksigen, selnya akan sakit. 1 menit, selnya akan menjerit. 2 menit, selnya akan pecah. 6 menit nggak dapat oksigen, mati. Udah sadar? Jangan nengok gini, tarik nafas. Jangan aku ditengok gini, tenang aja. Tarik nafas dulu. Hah? Maka aku mau bilang, kalau aku sehat, bukan karena nggak pernah sakit, tapi ketika aku sakit, aku tahu kenapa aku sakit. Maka tubuhku sakit karena oksigennya habis, kurang oksigen. Langsung gambar otak aja, slide nomor 6. Nomor berapa? Udah ya. Yang satu lagi, sebelumnya, yang otak besar. Yang ini. Maka otak kita ini bekerja setiap saat. Maka kita hidup. Tapi dia bekerja lagi lebih banyak ketika kita berpikir. Siapa punya pertanyaan kenapa di otaknya? Sekarang pun pasti kalian lagi nanya, kenapa dibilang dokter itu kayak gitu, ya kan? Ada yang nanya? Ada yang nanya? Kok kayak gitu katanya kan Pak?
Makanya Bapak nengok saya gini. Itu artinya Pak, Bapak nggak percaya sama aku. Tapi kalau yang percaya sama aku, pasti senyum lihat aku. Makanya kalau ada orang nggak senyum sama aku udah senyum-senyum gini, aku mau bilang, ruginya di situ. Kalau saya pasti untung. Kenapa? Tinggal nunggu waktu. Nanti pasti jadi sah. Iya. Jadi kalau saya ketawa, ikut aja ketawa. Udah deh. Daripada sah. Aduh, Tuhan baik Pak. Udah deh. Mau berapa besar pun persoalan kita sebenarnya, kalau kita percaya kepada salib, di salib ini Tuhan tunjukkan kuasanya. Hah? Kalau dia rela mati aja buat kita, apalah persoalan yang kita hadapi ini? Dia udah bangkit dari ketiga. Dia bangkit dengan kuasanya. Dan kita tahu bahwa kuasa yang dia punya itu juga menciptakan alam semesta. Kamu takut apa, Pak? Kamu takut karena kamu gak percaya sama salib. Kenapa kamu gak percaya lagi? Tuhan gak punya cara lain. Lihat, Tuhan gak punya cara lain lagi menunjukkan kasihnya sama kita. Gak ada, udah habis, udah selesai. Ini kita sedang menjalani zaman anugerah. Lihat, betapa besarnya anugerah Tuhan. Dia kasih oksigen sama kita, dia kasih udara, dia kasih hidup sama kita. Tetapi manusia yang diberikan yang hidup bahkan tidak sadar. Yang kita sadari hanya persoalan kita. Sementara dia udah tunjukkan, udah lu gak usah takut sama masalahmu. Yesus bilang kamu jangan khawatir. Gak usah takut, masa depanmu dijamin Tuhan. Kuncinya percaya. Tapi karena kita belum percaya, apa yang terjadi? Stres otaknya sudah, ya kan? Jadi percaya artinya menerima jawaban karena udah ada bukti. Siapa punya banyak masalah? Coba angkat tangan. Iya nggak tahu, udah tahu aku pembohong. Jadi ngapain datang ke gereja kalau kita bohong-bohong? Astaga. Aku cuma mau bilang, kalau aku ketawa-ketawa kayak gini, Pak, bukan gak ada masalah, aku rasa lebih besar masalah aku. Tapi kalau aku di sini ngomong masalah aku, ikut klaim pening nanti. Sedangkan aku ngomong kuasa Tuhan aja udah pening semua. Siapa punya masalah di sini? Angkat tangan. Nah kan, ketawa Bapak kan. Ini salib ini membuktikan sama kita loh. Kalau kamu stres dengan persoalanmu, berarti kamu gak lihat salib. Yang kamu lihat TikTok, yang dilihat berita, yang dilihat semua masalah, persoalan. Maka orang yang mau melihat kepada salib itu mujizat. Kamu akan tenang hatimu. Gak ada lebih enak dari itu loh. Kita yang kita hindari itu sebenarnya ya jujur lah ya, rasa sakit loh. Kita mau hidup gimana aja pun sebenarnya asal sehat-sehat saja, kita udah cukup, benar gak? Manusia berusaha memenuhi fasilitas. Dia pikir apa? Hanya supaya membuat dia nyaman. Tapi orang yang mau melihat kepada salib ini dan dia percaya akan kasih dan kuasa daripada Tuhan Yesus, dia akan nyaman. Melewati lembah kelam sekalipun dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Yang kurang tidur tadi malam pasti mulai ngantuk sekarang. Karena oksigennya mulai masuk gitu. Kenapa gak tidur? Ya orang jalan terus pikirannya. Kayak mana nanti ini? Kayak mana ini? Aduh. Kalau saya
kadang malam malas mau cepet-cepet tidur. Kenapa? Senang kali bersengkrama sama istriku. Bayangkan, tatap-tatapan kami bisa ketawa-ketawa kami. Udah jam berapa? Ini udahlah. Cuma ketawa-ketawa aja kita. Udah tidurlah. Lihat. Hah? Jangan natap aku ngeri kali. Itu karena oksigennya cukup. Dah. Next slide. Jadi lihat ya, ini hargai dulu nih. Ayat 34, ayat 13, ayat 14 sampai 16 ya. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau punya akal budi, dengar, pasang telinga kepada apa yang kuucapkan. Siapa punya napas? Yang tangan dulu yang udah terima napas, iya. Siapa punya napasnya? Pernah Tuhan tarik? Ada yang berpikir Tuhan tarik napas, ditariknya napas karena ada yang mati gitu. Kalau dia mati bukan karena diambil Tuhan napasnya, dia yang lupa. Dia keseringan lupa bernapas, Bang. Sehingga sel-sel di dalam tubuhnya menjadi mati. Paham? Sorry ya, opung ya. Saya bukan mau membuat orang sedih, bukan. Tapi saya percaya buat opung ya. Itu Tuhan ciptakan sel saraf di otak opung. Opung percaya sel sarafnya diciptakan Tuhan. Opung percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Maka opung harus banyak memasukkan oksigen ke dalam sel saraf opung. Bagaimana caranya? Roma 5 tadi dikatakan apa? Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Untuk apa? Dia memperdamaikan kita dulu dengan Allah selagi kita menjadi seteru. Siapakah seteru Allah? Yang pertama adalah yang tidak mau mengakui bahwa hidupnya berasal dari Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini yang udah mengakui bahwa hidupnya dari Tuhan? Gue tengok siapa yang angkat tangan. Kok angkat tangan? Aduh, binasa. Itu aja mau bilang. Siapapun yang tidak mengakui bahwa hidupnya dari Tuhan, percayalah pasti binasa. Tetapi lalu kemudian ada orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya dari Tuhan, tapi dia nggak suka dengan hidupnya. Tarik nafas dulu. Jangan habis oksigennya. Aduh, sakit di kepala kalian. Ada orang yang tidak suka dengan hidupnya. Merasa nggak cantik, merasa nggak ganteng, merasa sakit-sakit aja. Ada kan? Ada, bukan di sini. Di sini nggak ada yang ngaku. Right? Berarti pada waktu kita nggak suka dengan hidup kita, kita rasa kurang aja. Kurang ini, kurang itu, kurang ini. Tarik nafas dulu ya. Aku tadi bilang kahanan tadi, dokter celana kau ketat kali. Ketat kan? Gak apa-apa. Aku cuma mau bilang kenapa ini ketat, gak kalian tanya. Kenapa ketat? Karena ini dulu aku beli waktu kurus. Udah 8 tahun lalu ini celanaku.
Kalian bayangkan. Terus mana lebih suka cinta, aku apa kalian? Karena hidupku berharga, bukan karena apa yang kupakai. Nah, yang paling baru di sini inilah. Ini pun waktu COVID. Maka kalau ada yang nanya, kenapa aku sehat-sehat? Ya karena ini. Aku merasa hidupku berharga. Bukan karena apa yang aku pakai. Kenapa aku naik sepeda motor ke sini? Kenapa aku nggak naik mobil? Ada mobilku 3. 3 betul. Kok ketawa kalian? Setuju nanti BPKB-nya. Bayar pajaknya pun udah pening kepala aku, biar tahu. Kenapa? Karena memang yang kurasakan adalah hidup ini sudah berharga. Tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita pakai. Kita sering gak sadar, kita kejar dunia ini. Oh, aku harus punya uang, aku harus gini, anakku harus gini. Semua harus menjadi seperti yang kita mau. Kita tidak menyadari dulu salib ini adalah bukti bahwa hidup kita berharga. Ya. Saya punya beberapa pasien. Ini anak perempuan dia stres. Kenapa? Karena dia anak perempuan sendiri. Lalu dia pernah dengar bapaknya bersoal dengan saudara kandungnya. Saudara kandung bapaknya, bapak tuanya dan bapak udahnya. Kau nggak dapat harta karena anakmu hanya perempuan. Lihat, dunia tidak akan bisa menghargai manusia. Jadi kalau kamu tidak dihargai, saya mau bilang itu karena dunia. Yesus harus datang ke dunia ini membuktikan sama kita bahwa hidupku berharga. Siapa yang menentukan kau perempuan? Ya kau lah deh. Kau tengok samping kau yang ngomong aku. Siapa menentukan kau perempuan? Yang menentukan kau perempuan siapa? Oh, Tuhan, suka kan jadi perempuan? Nanti kan jadi mama-mama kau. Siapa mama sini? Ibu rumah tangga. Aku tengok dulu yang paling susah mukanya. Terus nanti ku tanya, Inang, suka kau jadi ibu rumah tangga? Udah sadar sekarang? Pada waktu kita nggak suka dengan hidup kita, saya mau bilang kita seteru sama Tuhan. Nggak ada rasa syukur di sini. Benar. Kita nggak suka sebagai ibu rumah tangga karena nggak dikasih suamiku aku uang katanya. Aku dengar itu ketawa sebenarnya dalam hati. Cuma karena dia datang sama aku berobat bayar kan, aku pura-pura sedih lah kan. Aduh. Tapi ya gitu, dia nggak sadar bahwa kalau dia jadi ibu rumah tangga itu adalah kehendaknya Tuhan buat dia. Dia nggak sadar itu. Dia pikir dia apa maunya dia gitu. Dia perlu uang. Tiap hari ditanya sama suami apa? Nggak sadar dia. Mana suami sini? Angkat tangan suami. Suka Pak jadi suami Pak? Pak ini pula. Suka Pak hari ini ya? Kenapa Bapak suka? Karena kehendak Tuhan. Bapak jadi suami. Memang kehendak istri supaya Bapak ngasih Tapi Bapak harus jadi takut Tuhan Pak. Maka Bapak bekerja
Karena memang Tuhan ciptakan Bapak supaya bekerja. Mau Bapak bekerja? Mau bekerja keras? Mau korupsi? Mau korupsi? Kau mau? Hah? Serius kau? Enak lo dapat uang banyak. Kenapa kau mau korupsi? Karena bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kau bekerja. Berapapun hasil daripada pekerjaanmu, kehendak Tuhan adalah memberkati pekerjaanmu. Maka orang yang percaya salib nggak ada cerita korupsi dalam hidupnya. Kamu mau udah tersudut bagaimanapun kita Pak, no corruption. Tapi hari-hari ini agak lain trennya, nggak semua orang bisa korup. Yang ada bapak-bapak kena judol, sama bodoh juga. Dia pikir judol itu bisa kasih uang. Lalu nanti udah kena judol dia kan, suruhnya istri yang ngambil pinjol. Benjol lah sudah hidup ini. Hanya karena tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita adalah bekerja. Kehendak Tuhan adalah memberkati apa yang kita kerjakan. Maka berkat itu bukan kehendak kita. No. Kalau kamu minta berkat sama Tuhan, Tuhan gak akan kasih. Karena dia gak bisa kasih. Dia hanya bisa memberkati apa yang kamu kerjakan. Jadi bukan masalah pekerjaan apa Pak. Yang masalah itu adalah apakah pekerjaan kita diberkati Tuhan atau. Maka salib ini membuktikan sama kita loh. Kamu udah berdosa dulu, kita udah berdosa dari dulu. Tetapi darahnya dia curahkan, dia sucikan kita. Supaya dia memberkati, supaya bisa diberkatinya pekerjaanmu. Sebab pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan sudah mengutuk tanah ini. Sehingga siapapun yang bekerja di atas tanah ini dan dia tidak percaya kepada salib, tidak mungkin diberkati Tuhan. Tapi kalau kita menyadari salib ini, wah Tuhan ya udah aku kerja aja. Saya sekarang ya gimana ya? Ya udahlah memang karena itu dia sakit. Gini dokter, kerja bukan susah kali. Sakit kepalaku, Harusnya dia menyadari bahwa apa yang dia bisa kerjakan itu adalah kehendak Tuhan. Tapi dia merasa kecil dengan pekerjaannya. Kenapa kita merasa kecil dengan pekerjaan? Karena kita tidak menyadari bahwa Allah itu sudah rela disalibkan, dicurahkannya darah supaya ditutupinya pelanggaran kita. Karena oleh pelanggaran itu Allah sudah mengutuk tanah ini. Maka kita terima darah itu. Tuhan terima kasih darahmu di kayu salib. Supaya apapun yang kamu kerjakan diberkatinya berlipat-lipat kali ganda. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi gak usah takut gak punya uang lah. Ini takut kali gak punya uang. Kayak mana tuh mau bayar ini? Ya kayak gitulah. Nah, jadi di otak kita itu listrik semua ini. Reaksi listrik. Makin kita berpikir kayak mana nanti uang, kayak mana nanti masa depan, kayak mana nanti, oksigennya akan banyak terpakai di sini. Kalau oksigennya banyak terpakai, maka akan terbentuk karbon dioksida lebih banyak. Karbon dioksida itu sifatnya racun, asam dia. Maka kalau udah mulai naik asamnya di otak kita, rasanya gampang. Yang pertama rasanya takut. Siapa pernah rasa takut? Nah, berarti naik karbon dioksidamu. Waktu takut. Siapa pernah rasa sedih?
Berarti naik karbon dioksida di otak kita. Siapa pernah rasa khawatir? Naik karbon dioksidanya. Siapa pernah rasa marah? Naik karbon dioksidanya. Siapa pernah rasa pahit? Oh, naik karbon dioksidamu deh. Nanti kau sadar dulu lah. Kau sadar lah sekarang. Biar kau tahu caranya. Udah, semua perasaan yang tidak enak itu adalah sensor yang bekerja di otak manusia, mengingatkan kita, udah naik karbonmu. Kalau mobil ada mesin, kebanyakan karbon, mogok dia. Makanya harus ada knalpot itu membuang karbonnya, emisi. Maka Tuhan menciptakan paru-paru. Ada paru-paru? Mana pegang? Mana paru-paru? Enggak ada paru-paru Nam. Biar aku pegangkan. Kalau aku pegang Pak, bayar. Mana pula gratis? Nang stres karena nggak sadar baunya paru-paru. Makanya dia datang berobat. Kupakailah stetoskopku kan? 10 juta harganya, 10 juta stetoskop itu. Di Jerman beli. Taruh lagi ini kan? Tarik nafas. Ya, apa bilang? Bagus paru-parumu bilang. Bayarlah. Orang udah tahu. Tapi Yesus datang membayar semua itu. Amin. Udah. Maka Tuhan ciptakan paru-paru supaya kita bisa menarik oksigen masuk. Dan dari paru-paru itu juga membuang karbon dioksidanya. Saya skip sedikit di sini. Ini mohon perhatian karena banyak pertanyaan. Kenapa masih muda banyak ginjalnya rusak? Maka kalau paru-paru tidak dipakai membuang karbon dioksidanya itu akan mengalir ke ginjal. Ginjallah yang harus bekerja keras membuang karbon dioksida itu. Dan ginjal itu bisa bekerja kalau oksigennya cukup. Ini udah habis di otak, nggak mau tarik nafas, ginjalnya menjerit. Ditambah lagi, apa yang bagus herbal, vitamin apa ginjal, vitamin, korban kalian gila. Makin kita masukkan dari luar lagi, zat-zat semua yang dari luar ini juga diproses di ginjalmu. Ya, berapa yang sadar? Waktu saya ngomong gini, bisa seluruh dunia lawanku. Tapi aku enggak takut. Karena aku bersama dengan salib ini. Aku bilang, ya sudah kalau nggak mau percaya. Kau usah kau percaya. Nggak ada ruginya buat Tuhan kok. Ada ruginya itu? Nggak ada. Tuhan tetap kasih aku oksigen kok. Tuhan tetap kasih aku paru-paru kok. Dan Tuhan kasih tahu sama aku cara menggunakan paru-paru. Ini salib. Dia kasih tunjuk yang pertama. Tangan Tuhan Yesus terbuka. Maka tahan dia berjam-jam, 3 jam dia digantung di kayu salib. Dia tahan tetap hidup. Sampai dia yang memutuskan, sudah selesai, kuserahkan nyawaku. Kalau secara dunia kedokteran mana mungkin ada orang yang bisa tahan di paku 3 jam. Dan sebelum dia dipaku 1 malaman dia dibully. 1 malaman dia dihina. Dicambuk. Bukan dengan cambuk biasa. Ada duri. Terkoyak dagingnya. Kita membayangkannya aja bisa sakit. Bilang. Betul gak? Sakit kita membayangkannya. Tapi dia bisa menanggungnya. Lihat itu. Tangannya terbuka.
Kalau sekarang agak ayam buka tangan karena kita bersentuh. Saya mau bilang, kenapa tangan harus terbuka? Waktu kita buka tangan, ini paru-paru ini akan mengembang. Kita nggak usah tarik napas gini, udah masuk oksigen. Kalau dulu aku sering bilang kan, tarik napas, makin kena marah aku pikir kan. Ada, udah sembuh pun dia nanti marah dia mau, udah nggak bayar, marah pula lagi. Sewa batu. Oke, maka kita bisa ngapain di sini? Coba angkat tangan dua-dua. Bos, enak. Coba dari D. Angkat tangan dua-dua. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Tetap angkat tangan, katakan Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji takkan. Katakan aku pujimu. Aku menyembah, nyanyi haleluya. Bapa, puji. Amin. Kalau yang cepat waras pasti rasa enak sih. Ya. Tapi kalau oksigen di otakmu masih kurang, kamu pasti nggak rasa apa-apa, merasa bodoh. Ih, kok angkat tangan, aku mau angkat tangan. Nggak mudah gini ya, dengar ya. Tetaplah angkat tangan nanti pulang dari sini. Kami sih pengen juga nungguin Bapak angkat tangan terus sampai sembuh kok. Makanya ini sekedar info aja nih. Kalau berobat sama saya 1 jam kalau mau sembuh. Bayangin di 1 jam itu ngapain? Angkat tangan, tarik nafas. Nggak mau dia angkat tangan, aku yang angkat kayak gini. Kan ada fisioterapi, tahu fisioterapi ya? Fisioterapi itu kita diangkatin tangannya supaya terbuka paru-parunya, supaya masuk otomatis. Kasih Tuhan itu. Maka pertanyaannya, gimana saya kok nggak rasakan Tuhan? Karena kamu belum angkat tangan. Kalau angkat tangan menurut makna dunia, maka itu seperti menyerah, surrender. Nyerah aja, masuk oksigennya. Tapi karena kita jogal kali, mau melawan kita kan? Apa Bang? Lihat ya, waktu kita tegakkan tangan kita pun udah pakai oksigen ini. Udah habis di otakmu oksigennya, habis lagi di tangan oksigennya. Untuk apa? Hanya untuk melawan. Tapi kalau kita pakai oksigennya untuk mengangkat tangan, Tuhan malah kasih lebih banyak lagi oksigen. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang berikan dari kita. Dah, angkat tangan ya. Nah gitu, jadi kalau ada orang ini, sibuk aja sama dia. Mau diejek pun aku gini, aku nanti paling. Hah? Betul. Lalu otak manusia ini Pak, sifatnya dia akan mengikuti apa yang dia lihat.
Jadi karena Bapak mungkin bisa senang sekarang, mungkin karena melihat saya ya. Makanya banyak pasien bilang gitu, dok, tadi kok pas berobat kok sembuh aku, tapi udah sampai rumah, aku bilang salah mula. Tenang, aku nggak sejati itu bilang. Saya buatin rekaman, dengarin lagi rekamannya, aku bilang, supaya memorinya akan di-refresh lagi. Dia tadi ingat kayak mana Dokter Joseph itu penuh damai sejahtera. Makanya kularang kalian jangan benci sama aku. Iya betul, aku jujur nih. Kalau benci kau sama aku deh, kau yang sakit. Lihat itu ya. Makanya Tuhan bilang kamu jangan jadi seteru sama Tuhan. Tuhan udah kasih hidup kita apa adanya. Cintai hidupmu. Apapun peran yang Tuhan berikan buat kamu, lakukan aja dengan sepenuh hatimu. Tandanya kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kerjakan semua dengan segenap kekuatanmu. Oksigen yang Tuhan kasih buatmu, buat kerja loh. Buat kerja. Kerja aja. Mau berapa nanti hasilnya, serahkan sama Tuhan, biar Dia yang memberkati. Apapun Tuhan pasti cukupkan. Tapi kalau hari ini misalnya kita tahu bahwa salib ini juga mengingatkan kepada kita, ayo bawa persembahan kita sama Tuhan. Bekerja, minta sama Tuhan, Tuhan berkati hidupku, supaya bisa aku bawa persembahan ke rumah Tuhan. Karena gak ada lagi alasan lain sama kita gitu loh. Apa yang udah kita kasih sama Tuhan, kita gak bisa ngasih apapun kok. Maka kalau kita bisa kasih persembahan kita buat Tuhan, itu juga karena Tuhan terlebih dahulu. Tuhan duluan memberkatimu. Jangan kau rasa berat membawa persembahan. Maka kalau kau rasa berat membawa persembahan, lebih bagus kau kasih. Kalau rasa berat ngasih persembahan, apa yang dilakukan? Coba katakan. Angkat tangan. Tarik nafas. Buang nafasnya. Tarik lagi. Enak. Bilang apa kedua? Makanya saya percaya yang tadi yang merokok nih bapak-bapak berhenti, nggak butuh rokok lah. Jangan disuruh berhenti dia merokok karena Tuhan pun nggak pernah nyuruh dia berhenti merokok. Yang perlu Inang lakukan kalau udah mulai merokok dia, Inang buka tangan seperti salib, right? Peluk dia. Tapi kalau kita bilang pergi kau sana, gak suka aku bawa rokok kau, gak suka aku pergi kau, makin pergi dia. Kemana dia pergi? Ke kedai tua, ke kafe. Kenapa dia pergi? Orang disuruh pergi. Salib ini mengajarkan sama kita, buat ibu-ibu, kalau suamimu pulang, buka tanganmu. Jangan gini. Tak terbuka ini tangan, belum tusuk. Papi pulang. Puji Tuhan, karena papi sudah melakukan kehendak tuh. Diberkatilah papi, pekerjaan papi. Karena salib itu oleh darah Yesus papi, maka apapun yang papi kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Baru kasih nomor rekeningmu. Supaya dia ingat bahwa kalau dia dapat rezeki karena didoakan sama istri, baru sembuh semua orang.
Ini masih muda juga sekarang banyak hipertensi lah. Aduh, masih 30-an umurnya udah hipertensi. Ya, aku mah. Aduh, nanti aku bilang ya bisa berubah sama aku bisa, tapi bayar. Kok bayar? Katanya lagi. Bilang aku bilang. Kau dengerin aja khotbah-khotbah itu semua, aku bilang. Udah ku upload itu semua. Nanti karena ada iklannya pun merepek dia. Kok ada iklannya dok? Tuhan. Yang dipikirnya ini bisa hidup orang nggak pakai uang, pikirku kan? Tahu deh. Anton baik ya. Jangan kau lupa salibnya ya. Tugasku di sini hanya menyampaikan sama kita. Ini salib. Apapun persoalan kita, salib ini ingat. Ya, maka kau akan ingat. Buka tangan, angkat tangan. Masuk oksigen. Jangan bilang Tuhan gak baik. Jangan tanya Tuhan lagi, kenapa Tuhan sakit kepalaku? Jawabannya sederhana, karena kamu lupa tarik nafas. Karena kalau orang udah tarik nafas, udah pasti dia jadi bersyukur. Enak kali lo rasanya. Itu yang gue bilang tadi. Kalau aku naik sepeda motor kerja aku entah berapa kali tarik nafas aku. Panas kurasa tarik nafas aku, jadi nggak panas. Tahu plan kan? Iya. Pernah ada ditanya aku korban, nggak panas dong, pakai jas, pakai ini naik sepeda motor, tarik nafas aja, aku bilang. Kita kemarin ibu ya, di lapas tuh ya, semua udah pada gelisah lihat aku sengit tebal yang aku pakai. Ya aku tenang aja, aku bilang, kan aku tarik nafas terus. Karena kalau nafasnya ditarik, oksigen itu masuk ke otak kita, jadi sehat otaknya. Kita jadi stres karena kita pikir kok panas, ya kan? Lo maunya emang kamu bisa ngatur sinar matahari? Kita nggak bisa atur apapun di dunia ini. Kita cuma bisa ngatur dirimu. Orang lain juga kamu nggak bisa atur loh. Udah sadar belum? Siapa yang suka ngatur-ngatur di sini? Udah bukan donatur, ngatur lagi. Hah? Donatur pun kalau ada mau mengatur, aku bilang Tuhan saja yang menciptakan langit dan bumi, nggak pernah ngatur-ngatur, aku bilang. Tuhan kasih kebebasan kok. Tuhan buat ini, Adam, ini semua boleh kau makan. Ini aja nggak boleh. Tapi nggak dibuat Tuhan pagarnya. Ada mama-mama pun stres juga, aku tengok sekarang nggak bisa diatur anakku. Emang kamu bisa diatur? Pikir. Suami lah dibilang jahat lah, semua dibilang jahat. Suamiku jahat, anakku kayak gini, mertuaku lagi. Udah. Yang kedua, yang berseteru dengan Allah adalah orang yang gak suka dengan hidup orang lain. Kena kan? Kena kan? Hah? Yang gak suka sama mertuanya kena. Hah? Gak suka sama abangnya, adiknya, entah apapun alasannya lah, kena kau. Ingat saranku, harus banyak kau tarik nafas. Kalau nggak naik tensi. Hah? Kalau udah nggak suka sama mertua, langsung tarik nafas kamu. Beringat pesanku ini, angkat tangan katanya. Supaya sadar otaknya, mertuaku juga hidup karena tuh kehendak Tuhan kan, maka mertua itu hidup. Amin. Maka kalau ada menantu benci sama mertuanya, ya dia berseteru dengan Tuhan. Bahkan dengan sesama manusia Tuhan bilang apa? Kasihilah. Bahkan sekalipun kau menjadi musuhku, Tuhan bilang apa? Kasihi aja musuhmu. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kamu tahu. Kalau ada orang menjadi musuhmu, angkat tangan. Nah. Buat kau bilang. Karena apa? Karena aku percaya
percaya salib ini melindungi. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat sama aku bilang. Tapi Allah yang aku percaya mereka-rekakan semua untuk kebaikan. Kau coba aja lempar batu, diubah Tuhan jadi pisang bilang. Mau kalian coba? Ya biar pikir aku. Kenapa aku pikir? Karena Tuhan udah ciptakan kaki kan? Ya larilah. Masa dilempar batu, lempar. Kayak gitu lah. Tuhan juga kasih kita hikmat. Hah? Iya. Makanya kalau suami istri udah mulai berantem, ribut, jangan dibalas. Jangan. Hah? Salah satu aja ingat ini pesan ini. Tarik nafas, angkat tangan dong. Ada mata? Saya punya mata. Ada. Coba tutup mata sekarang, bisa? Bisa kan? Karena Tuhan ciptakan kelopak maka kalau ada orang yang gak kau suka, tutup dulu matamu. Kau begini, tutup aja matamu gini. Diam aja, jangan balas, jangan. Kau tarik nafas saja terus. Amin. Gampang kan? Maka Tuhan yang akan bekerja membela kita. Karena apa? Karena kita melakukan apa yang dikehendakinya. Kenapa Tuhan tidak bekerja? Karena kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berseteru dengan Tuhan, tapi kita tidak sah. Maka supaya sadar, tarik kalau aku sama anakku sendiri, ditunggunya aku marah. Bayangkan. Ditunggunya, udah hafal. Jadi kalau misalnya saya mau ngisi minyak nih, bensinnya, udah tahu dia. Pasti ada yang kurepetin nanti dari tukang pompa bensinnya itu. Kenapa nggak dikasih tahu kalau kosong? Kenapa? Pokoknya mau kurepetin semua manusia. Setelah sadar aku ini, baru aku bisa tarik napas saja kerjaku. Tarik napas saja. Mulai perasaan gak enak, tarik napas. Gak jadi marah. Akhirnya dia bilang, kok papa nggak marah? Itu ini. Karena kosong pak. Kita udah antri panjang hanya untuk dibilang kosong. Kalian ketawa dengarnya. Awak merasakan udah habis oksigen. Makanya Tuhan ingatkan sama kita supaya oksigen enggak habis, hidup di dalam pujian dan penyembahan. Maka kalau saya naik sepeda motor pun itu saya pakai headset di sini yang bisa dengar lagu terus. Lagu tadi jam sini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi dia. Padahal panas sekali kan? Yang mengasihinya bersenang hidupnya. Karena waktu kita nari-nari gini, oksigennya masuk ini. Jadi kalau udah di gereja aja pun payah kali disuruh untuk menari buat Tuhan. Itu masalahmu lah. Cuma kalau kita misalnya masih dikit orangnya, ingat ya, nanti orang lain yang memang memerlukan Tuhan, dia jadi nggak bisa lepas. Contoh misalnya, mari kita mengangkat tangan, katakan, tapi hanya 20% yang angkat tangan, yang lain gini. Nanti jadi segan orang untuk angkat tangan, karena dirasa itu menjadi aneh. Tapi saya berdoa kita dengar firman Tuhan hari ini, angkat tangan itu adalah ibadah. Kalau kau rasa berat untuk angkat tangan, tarik napas dulu. Bisa kan tarik napas kan? Iya, memang angkat tangan itu ada perlu energi. Tetapi jangan lupa waktu kita mau masuk lagi oksigennya.
Supaya semua orang yang datang ke gereja ini, datang dia sakit, pulang pasti sembuh. Kalau udah orang rasakan datang ke gereja itu ada mujizat, dibuat tiap hari pun di sini ibadah penuh ini. Dan kalau kita hidup di dalam pujian penyembahan, hadirat Tuhan itu akan terus kita rasakan setiap hari. Mana ada penyakit bisa datang? Bukan hanya penyakit yang gak datang, maka kita akan diberkati Tuhan senantiasa. Aku yakin lah, kalau kita masih berat angkat tangan, karena kita cuma nyembah Tuhan kadang di gereja aja. Kita keluar dari gereja ini, kita udah gak nyembah Tuhan lagi. Kita sudah memikirkan persoalan. Tetapi orang yang menyembah Tuhan, dia sadar apapun persoalannya, dia anggap itu kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti. Jadi walau kau dihianati, ya terpujilah Tuhan. Aku dihianati, pasti ada rencana Tuhan. Kau kehilangan uang, terpujilah Tuhan, ada rencana Tuhan. Karena nanti kalau kau ada uang, misalnya kan kau beli mobil listrik, contoh ya kan, terus meledak mobil listrik, kau beli. Jadi aku bersyukur gak bisa beli mobil listrik. Kan gak ada uangnya. Tapi aku tahu kenapa gak ada uangnya, karena ada rencana Tuhan. Dan aku hanya bilang berserah, ya udah Tuhan, gak punya mobil listrik juga gak apa-apa. Aku bisa kemana-mana juga, Tuhan kasih kaki, semua macam. Bersyukur lah. Bersyukur saja. Amin. Udah suka sama hidupnya? Amin. Yang suka sama hidupnya sekarang katakan berharga hidupnya. Nah, yang suka sama hidup orang lain sekarang katakan. Isu. Kalau Bapak nggak suka hidup orang lain, Bapak tetap seteru, Pak. Kurang oksigennya. Biar aku pakai tabung oksigen. Bisa. Yang tadinya benci, ku kasih oksigen, bisa jadi nggak benci dia. Nah, buktikan nanti sendiri di rumah. Kalaupun masih ada yang kita benci sekarang, banyak-banyaklah tarik nafas. Hilang kebenciannya. Nanti kalau udah hilang kebenciannya, yang tadinya minum obat tensi, bisa stop obat tensinya. Makanya kalau dokter ditanya, dok obat tensi boleh stop? Dibilangnya nggak bisa. Karena nggak ada orang yang bisa dilarang benci. Nggak ada, semua penyembuh. Siapa yang nggak benci? Kalau makan ada ini. Bencilah kau terus bilang. Amin. Udah mau ya hidupnya untuk Tuhan aja ya. Ya, ini ingat salib. Kalau berat kau rasa, ingat salib. Ingat salib, tangan buka, tarik nafas. Itu ingat salib. Next slide terakhir. Saya tutup di sini. Biar jangan lupa ya. Yang pertama, selalu ingat mengangkat atau membuka kedua tangan supaya oksigen masuk dengan otomatis. Catatannya begini, oksigen itu nggak bisa ditabung sama badan kita. Jadi sekarang kita rasa enak, nanti pulang dari sini bisa nggak enak, karena oksigen yang kita hirup sekarang habis. Berarti waktu kamu merasa nggak enak, tarik nah. Yang kedua, hanya melihat dan mendengar berita salib Kristus. Kalau berita apapun di dunia ini udah lewat-lewat aja lah. Selat Hormuz kayak, Iran kayak, lewat-lewat aja lah itu. Koruptor kayak, lewat-lewat aja. Selingkuh kayak, lewat-lewatkan aja. Ya. Tapi kalau tiba-tiba muncul khotbahku, tahan. Tahan ini. Ini ada sesuatu nih. Ya kan bukan aku aja, ibu ini kan juga ada nanti khotbah dia. Tahan. Amin. Makanya Alkitab yang dicintai biar sehat, ya. Bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dan kuasanya tidak terbatas supaya kamu tidak berharap lagi kepada dunia. Ya, ini maksudnya adalah supaya kita jangan berharap sama dunia dan jangan berharap sama manusia. Pertolonganmu itu semua bukan datang dari manusia. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi berapapun berat persoalan kita, tertawa aja. Tarik nafas karena kita tahu Tuhan pasti tolong. Yang ketiga, ingat salib Kristus adalah pendamaian dengan apa itu? Kita menerima dan melakukan semua kehendak Tuhan. Aku hidup Tuhan karena tuh bagi. Karena tuh
Amin. Boleh buka kedua tangan kita. Betapa itu gini. Betapa aku mencintai. Mari kita bangun berdiri. Segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Buka kedua tangan, katakan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajar aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lihat ya, ini aku mau ingatin aja teman-teman yang main musik. Kamu gak pernah nyanyi kadang. Memang karena harus musik. Tapi harus tahu bahwa ketika kita bernyanyi, itu kita tarik napas sebelum nyanyi. Lalu waktu kita nyanyi, karbon dioksidanya akan terbuka. Jadi kita harus, ya memang saya sering lihat, kenapa pemusik murung-murung? Baru aku sadar, kurang oksigen dia. Kenapa mereka kurang oksigen? Karena tangannya dipaksa untuk gini, nempel terus ke alat musik. Paham ya? Jadi mungkin nanti dibuatin tanpa musik gitu. Kalian angkat tangan. Oke, berarti musiknya. Angkat tangan aja semua. Ya, angkat tangan. Gak usah bunyi, angkat aja. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab Dia baik. Bersoraklah bagi Tuhan, karena kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ciptakan di dalam tubuh kami ada mulut lidah, ternyata supaya kami bisa bernyanyi.
Pada waktu kami bernyanyi, karbon dioksida akan terbuang, maka kami akan sembuh. Kau ciptakan mulut bibir kami supaya kami bisa bersorak. Pada waktu kami bersorak dan kami memanggil namamu, karbon dioksidanya terbuang. Bahkan kau ciptakan tangan kami. Hari ini kami bukan hanya belajar tangan terbuka, tangan terangkat, tapi kami tahu sekarang tepuk tangan kami yang kami lakukan adalah memasukkan oksigen. Dan semuanya itu dari Tuhan. Kami menyadari betapa baiknya Tuhan. Salib yang sudah kau tunjukkan kepada kami. Di salib itu kau menanggung penderitaan sama seperti kami, tetapi seharusnya engkau tidak disalib. Tetapi engkau rela memberikan dirimu disalib hanya untuk membuktikan, ini loh, aku Tuhan yang mengampunimu. Aku Tuhan menanggung hukuman yang seharusnya kamu tanggung. Kamu hanya perlu lihat salib dan dengarkan berita tentang salib sampai kapanpun, sampai kepada ujung daripada dunia ini. Berita salib tidak akan pernah bisa digoyahkan karena dia sudah disalib di situ. Dia sudah bangkit. Dia buktikan kuasanya. Sehingga kita sebagai orang percaya, imanmu tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun juga. Persoalan seberat apapun tidak akan menggoyahkanmu, maka akan membuat engkau semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Tuhan gereja ini GBI Serimpi, buat tempat ini menjadi tempat di mana orang-orang akan mengalami kuasa hadirat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi gembala di tempat ini, berkati semua diaken, berkati semua para pelayan musiknya Tuhan. Sebab kami percaya kami ada di sini karena kehendak Tuhan, dan yang kami andalkan hanya Tuhan. Biarlah kami persembahkan segala hormat, pujian, ucapan syukur kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu.